Prenatal itu berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan natal itu yang artinya lahir. Jadi prenatal itu adalah kondisi ibu hamil sebelum melahirkan. Periode awal perkembangan manusia yaitu adalah opung wanita yang dibuahi oleh sperma laki-laki. Setelah itu akan melalui 3 tahapan. Yang pertama itu ada germinal, embrio, dan fetus. Sehingga janin sampai lahirnya seorang bayi. Masa ini berlangsung kurang lebih 9 bulan, 10 hari atau 280 hari sebelum lahir. Tahap prenatal merupakan penentu perkembangan selanjutnya. Selain itu, faktor lingkungan juga akan berperan penting dalam di kemudian hari. Nah, selanjutnya ada perkembangan prenatal menurut William Salembach. Periode prenatal atau pralahir adalah suatu tahap kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Jadi pada perkembangan ini suatu tahap di mana kedekatan hubungan antara bayi dan orang tua terbentuk dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang terhadap bayi, yaitu berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prenatal. Faktor-faktor yang mempengaruhi prenatal itu ada 3, ada 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi prenatal itu ada 4. Yang pertama ada teratogen, yang kedua ibu, yang ketiganya ada ayah, dan keempatnya itu ada faktor lingkungan. Yang pertama itu adalah teratogen. Teratogen itu adalah zat yang menyebabkan atau meningkatkan resiko suatu kelainan bawaan seperti radiasi, obat-obatan tertentu, dan juga racun. Bila teratogen ini beraksi pada ibu hamil muda, maka akan memiliki dampak negatif terhadap janin, yaitu bisa saja keguguran. Akan tetapi sebaliknya, apabila teratogen ini bereaksi pada ibu yang sudah hamil tua atau pada masanya, maka teratogen ini tidak akan berpengaruh negatif. Selanjutnya adalah ibu. Ibu labil dapat menyebabkan perkembangan janin menjadi tidak sempurna. Contohnya, ibu yang stres, cemas berlebihan, atau khawatir dapat memacu hormon adrenalin yang menghambat aliran darah ke kandungan dan menyebabkan kurangnya udara kepada janin. Selain itu, kondisi kesehatan ibu hamil juga perlu diperhatikan dikarenakan penyakit ibu yang sedang sakit dalam hamil akan memberikan pengaruh negatif juga terhadap anak. Selain itu, usia ibu hamil juga berpengaruh terhadap kondisi janin. Kondisi ibu hamil, usia ibu hamil remaja atau dewasa tengah akan memiliki resiko lebih tinggi, yaitu resikonya dapat terjadi keguguran dan kelainan pada bayi. Selanjutnya ada faktor dari ayah. Faktor dari ayah ini adalah memberikan perhatian terhadap ibu yang sedang hamil agar emosi ibu yang sedang hamil ini dapat terkontrol dengan baik. Selain itu, ayah ini juga berpengaruh terhadap janin dari makanan atau minuman yang sering dikonsumsi oleh seorang ayah. Dikarenakan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang ayah ini akan memberikan dampak terhadap sperma yang baik atau buruk terhadap janin. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kondisi janin. Lingkungan di sekitar ibu hamil yang juga dapat berpengaruh terhadap janin. Polusi udara dan bahan-bahan beracun dapat membahayakan janin dan berakibat keterbelakangan mental pada bayi. Selanjutnya adalah tahap perkembangan prenatal. Tahap perkembangan prenatal itu terbagi 3, yaitu general atau zigot, yang kedua ada embrio, dan yang ketiganya ada fetus. Yang pertama zigot. Zigot ini terjadi
pembuahan, mulai dari pembuahan sampai dengan usia janin 2 minggu, yaitu zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal pada masa kehamilan. Nah, selanjutnya ada embrio. Embrio ini terjadi pada usia 2 minggu sampai 8 minggu. Tahap embrio adalah tahap yang paling rentan pada perkembangan, dikarenakan tahap ini merupakan proses terbentuknya oleh tubuh embrio. Selain itu, di dalam embrio ini memiliki 3 komponen yang penting, yaitu ada lapisan ekoderma, lapisan atau lapisan luar. Ini yang akan menjadi lapisan, akan membentuk lapisan seperti kuku, kulit, terus gigi, sistem saraf, tulang belakang, dan panca indera. Selanjutnya ada lapisan endoderma, yaitu lapisan bawah yang akan menjadi sistem pencernaan. Contohnya pernapasan, hati, pankreas, dan kelenjar ludah. Terus lapisan yang ketiga adalah mesoderma, lapisan atau lapisan tengah, akan membangun menjadi lapisan kulit dalam otot tulang, serta sistem pembangunan dalam sirkulasi. Terus apabila ketiga sistem embrio ini berkembang dengan baik, maka kehidupan di rahim pun akan berkembang dengan baik. Yang selanjutnya adalah fetus. Fetus ini merupakan tahap terakhir pada perkembangan prenatal. Selama fase ini, janin bertumbuh secara pesat dari segi ukuran dan organ. Dan pada tahap ini terbentuklah mulai teridentifikasi bentuk tubuh pada janin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Untuk pemateri kedua, saya serahkan kepada saudara Haris Dewas. Kepada ini dipersilakan. Oke, baik. Setelah kita mengetahui terkait tahapan-tahapan periode daripada janin, yang terakhir ada zigot, kemudian ada embrio, dan juga ada fetus ya, atau janin. Ya, mungkin kita sekarang masuk kepada karakteristik janin. Karakteristik itu ciri dan juga fisik. Nah, cirinya itu apa? Di antara cirinya adalah Di antara cirinya adalah ciri daripada janin, yaitu disitulah tempat di mana menentukan jenis kelamin, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi itu adalah di antara ciri-ciri janin, dan juga di antara ciri-ciri janin adalah menentukan normal atau tidaknya setelah kehidupan setelah janin. Makanya perkembangan normal itu kebanyakan terjadi pada pertumbuhan janin. Kemudian kita masuk kepada fisik. Bagaimana sih fisik perkembangan janin dari awal sampai akhir? Silakan slide. Oke, di sini ada zigot ya. Zigot di sini yang dimaksud adalah pertemuan sel sperma dengan ovum ya, dengan sel sperma dengan ovum yang membuahkan setelah itu selama dari awal pembuahan sampai 14 hari itu membuahkan sebuah zigot ya, namanya zigot. Nah, ini adalah gambarnya ya, antara sel sperma, pertemuan sel sperma dengan ovum yang menghasilkan zigot. Itu prosesnya terjadi dari awal pembuahan sampai 14 hari. Selanjutnya. Oke, kemudian setelah 14 hari, minggu kedua, di sini kita bisa lihat barulah terjadi embrio. Embrio di sini kita bisa lihat di sini ya, sudah terbentuk sedikit demi sedikit, sudah ada terbentuk sel-sel sarafnya juga. Jadi disitulah awal mula terjadinya embrio setelah zigot. Oke, kemudian selanjutnya minggu ketiga. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bagaimana embrio itu berkembang ya. Di sini kita sudah bisa melihat cairan-cairan yang ada itu untuk gunanya untuk melindungi embrio tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat di sini bentuknya sudah terbentuk, walaupun masih dalam bentuk yang lembek ya, daripada embrio tersebut pada minggu ketiga. Oke, kemudian slide minggu keempat. Nah, di sini baru embrio sudah terbentuk. Nah, pada minggu keempat ini ukuran janin sepanjang
4,5 mm ya, 4,5 mm, dan di sini sudah terbentuk jantung dan hati ya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ada tulang belakang yang mulai membentuk yang akan membentuk kepala janin pada nantinya. Oke, kemudian minggu kelima kita bisa lihat di sini ada jantung dan hati yang sudah mulai terbentuk ya di sini, dan juga sudah ada sedikit kelopak mata atau cikal bakal mata yang nantinya akan menjadi mata ya untuk manusia. Kemudian di sini ada tali pusar. Pada minggu kelima ini tali pusar sudah berfungsi sebagai penyaluran nutrisi dari ibu ke anaknya, dari ibu ke janin. Oke, kemudian pada minggu kelima ini jantung sudah mulai berdetak dan hati juga sudah mulai berdetak ya. Oke, next slide. Pada minggu ke-6 kita bisa lihat di sini sudah terbentuk mata ya. Dan juga kita sudah bisa lihat tulang sudah lurus, sudah terbentuk tulang lurus ya. Kemudian juga pada minggu ke-6 ini ukuran janin itu sepanjang 8 mm. Ukurannya sepanjang 8 mm dan sudah mulai bergerak-gerak organ dari tangannya ataupun yang lain. Dan kita bisa lihat di sini sudah mulai terbentuk cikal bakal kaki ya. Oke, kemudian lanjut minggu ke-7. Minggu ke-7 kita bisa lihat di sini telinga ya, telinga sudah mulai ada, mata juga sudah mulai terlihat. Kemudian jari-jari sudah mulai memanjang dan melebar ya, sudah mulai memisah pada minggu ke-7 ini. Minggu ke-7 ini sekitar panjang janin sekitar 18 mm. Oke, silakan next selanjutnya. Oke, kemudian pada minggu ke-8 akhir daripada proses embrio. Kita bisa lihat di sini sudah mulai sempurna semuanya ya, pembentukan daripada organ-organ yang nantinya akan pembentuk organ manusia ya. Oke, organ janin, organ bayi. Nah, kita bisa lihat di minggu ke-8 ini panjang janin itu sepanjang 3 cm pada minggu ke-8. Dan ini adalah akhir dari periode embrio. Oke, kemudian lanjut minggu ke-9. Minggu ke-9 baru akhir embrio ya. Minggu ke-9 akhir embrio. Di sini sudah mulai sempurna ya. Sudah tangannya sudah mulai memanjang, kaki juga sudah mulai memanjang, dan semuanya sudah berfungsi secara sempurna. Dari mana jantung dan juga hati dan yang lainnya. Oke, kemudian selanjutnya. Oke. Majalah Pregnancy by Day by Day yang sudah diterjemahkan itu memisahkan periode janin itu menjadi 3 bagian. Yang pertama trimester 1, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama sudah kita bahas tadi antara zigot dan juga embrio. Dan kemudian barulah pada trimester kedua. Trimester kedua ini disitulah baru ibu itu akan mual-mual ya, mual-mual. Nah, disitulah baru namanya trimester kedua karena bayi sudah mulai terbentuk secara sempurna. Dan juga di sini ibu sudah bisa janin tersebut sudah bisa bernafas dan juga sudah bisa merasakan cahaya ataupun mendengar apa yang ada di luar janin. Oke, kemudian lanjut ke trimester ketiga. Nah, trimester ketiga ini kita bisa lihat janin itu sudah muter ya ke bawah kepalanya, sudah siap untuk dikeluarkan. Nah, kalau misalkan janin belum keluar, belum berputar kepalanya dari ke bawah, dari atas ke bawah, berarti bisa diartikan bayi tersebut tidak normal. Kelahirannya mungkin prematur ataupun nanti disesar ya, seperti itu. Kalau misalkan dia tidak berguling ke bawah kepalanya. Jadi pada trimester ke-8 ini janin sudah siap ya, sudah kita bisa lihat semuanya sudah normal dari tangan, kaki, dan juga yang lainnya dari organ-organ tubuh. Dan pada trimester ketiga inilah trimester akhir dari periode janin. Kemudian sudah ya, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk pemateri ketiga kami sampaikan oleh Saudari Mahyana, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu psikomotorik janin. Pada trimester kedua, janin akan mulai belajar bertahan hidup di luar rahim. Misalnya dengan melakukan
janin yaitu pada usia 12 minggu. Pada usia 12 minggu janin tersebut bergerak tetapi ibunya tidak bisa merasakan karena janin tersebut masih sangat kecil. Selanjutnya pada usia 15 sampai 14 minggu janin tersebut sudah mulai bergerak tapi ibunya kadang-kadang tidak merasakan gerakannya. Seperti gerakannya itu misalnya kayak kita lagi tidur terus mata kita dijentik sama orang. Jadi kadang-kadang nggak merasakan selanjutnya yaitu usia 16 sampai 18. Jika wanita yang hamil pertama kali maka ia merasakan pergerakan janinnya yaitu sekitar 18 sampai 20 minggu. Kalau orang udah sering hamil kedua dan seterusnya maka ia akan merasakan pergerakan janinnya pada usia 16 sampai 18. Dan jika ayah dan orang lain ingin merasakan pergerakan janinnya saat mengandungnya itu di usia kira-kira 20 minggu. Di situ orang bisa merasakan gerakan janin tersebut. Itu janin mulai menendang pada usia pertama kali menendang pada usia 25 minggu. Akan tetapi tendangannya itu masih pelan dan tendangan yang aktif akan muncul pada usia 31 sampai 29 sampai 31 minggu. Situ janin tersebut akan menendang aktif. Selanjutnya adalah menghisap janin. Janin menghisap pada usia 7 bulan. Perut ibu tersebut akan mengecil dan membesar. Maka pada fase ini rasa pusing tersebut akan berkurang dan berganti ke rasa lega atau terasa sesak di dalam perut dan akan nyeri pada punggung ibu tersebut. Jadi pada hubungannya maka pada janin tersebut akan rahimnya itu menyempit dan pergerakan janinnya pun melambat. Pada usia 25 sampai 26 minggu janin tersebut berukuran 9 inci atau setara dengan 27 cm dari kepala sampai bokong, dan selanjutnya pada usia 27 sampai 28 minggu janin tersebut berukuran 10 cm atau setara dengan 25 cm. Janin itu akan bergerak pada fase itu akan bergerak sangat sedikit, yaitu bergerak selain menendang misalnya dia membuka dan menutup matanya. Awal membuka dan menutup mata tersebut terjadi pada usia 7 sampai 8 minggu. Janin tersebut sudah bisa menundukkan matanya, tetapi belum terbentuk seperti mata. Selanjutnya pada usia 16 minggu janin tersebut sudah bisa membedakan terang dan gelap. Pada 28 minggu janinnya sudah bisa membedakan sudah bisa membuka dan menutup matanya, tapi belum seperti pada bayi pada umumnya. Pada usia 34 minggu janin tersebut matanya membuka dan matanya sudah seperti bayi yang baru lahir. Selanjutnya itu bernafas. Janin bernafas tidak seperti manusia pada umumnya, melainkan ia bernafas melalui menelan. Itu menelan air ketuban dan air kencingnya. Ini terjadi pada usia 10 sampai 11 minggu. Itu pada usia
janin bernafas pada usia janin mulai bernafas pada usia 12 sampai menelan janin mulai menelan pada usia 10 minggu, yaitu ketika lapisan sel di mulutnya terbuka dan dia mulai bisa menelan air ketuban dan air mani, menelan air ketuban dan air kencingnya. Janin mulai bernafas pada usia 16 sampai 22 dan mungkin sekian dari saya sampaikan. Terima kasih. Untuk pemateri keempat akan disampaikan oleh saudari Selly Agustina, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang organik janin. Jadi, di sini organik janin itu menjelaskan tentang perkembangan dalam belajar kemungkinan, yaitu perkembangan belajar janin telah diketahui ketika dia pertama kali menghisap jarinya ketika sedang berada di dalam rahim. Kadang ada beberapa orang yang mengira bahwa pertama kali bayi menghisap jarinya itu ketika sudah lahir ke dunia. Tapi pada nyatanya bayi pertama kali menghisap jari itu ketika dia masih berada di dalam rahim. Sementara perkembangan dalam mengingat ini diketahui ketika bayi itu merekam setiap bicara ibunya atau perkataan ibunya ketika ibunya sedang berkomunikasi dengan bayi tersebut. Jadi berkomunikasi dengan bayi di dalam perutnya itu sebenarnya sangat penting, sangat bermanfaat juga. Ketika ibunya berbicara dengan perkataan yang baik, maka di manfaat itu ada yang namanya memperkenalkan bahasa yang akan digunakan. Selain memperkenalkan bahasa yang digunakan, manfaat dari berkomunikasi dengan bayi tersebut itu ada mampu mencerdaskan otak anak, ada juga kayak dia itu mampu meningkatkan pendengaran pada anak tersebut. Selanjutnya, selain ibu berbicara kepada anaknya yang ada dalam kandungan itu, ibu juga seharusnya membacakan cerita-cerita dengan menggunakan bahasa yang lebih keras. Kenapa? Karena dengan menggunakan suara yang lebih keras itu lebih mampu mengaktifkan rekaman ingatan dalam bayi tersebut. Selanjutnya ada perkembangan kognitif anak dalam kandungan. Jadi ada satu ilmuwan yang mengatakan bahwa dalam bidang perkembangan anak pralahir ini bahwa anak itu dapat belajar selama berada dalam rahim ibunya, dalam kandungan ibunya. Jadi ada beberapa orang juga yang menanyakan bahwa bayi itu ngapain sih dalam kandungan, apakah cuma menendang-nendang aja gitu. Tapi nyatanya di sini bayi di dalam kandungan itu dia juga belajar. Dia juga dapat berinteraksi dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia juga bisa membedakan terang dan gelap gitu. Pada kandungan 5 bulan atau 20 pekan, bayi itu mempunyai kemampuan dalam kandungan untuk merasakan rangsangan yang berkembang dengan sangat baik sehingga proses pendidikan terjadi di dalamnya. Jadi anak-anak itu dalam kandungan sebaiknya sudah diajarkan pendidikan, karena ketika anak itu diajarkan pendidikan ketika dalam kandungan, anak itu cenderung pemikirannya lebih cerdas. Selain pemikirannya yang cerdas, anak itu juga mampu berkomunikasi dengan baik kepada orang lain
tidak hanya berkomunikasi, anak itu juga mampu mudah beradaptasi dalam lingkungannya ketika dia sudah besar nanti. Jadi pentingnya memberikan rangsangan kepada bayi atau berkomunikasi dengan bayi yang ada dalam janin itu, dia mampu meningkatkan intelektual serta kreativitas dalam anak-anak yang dalam janin tersebut. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri kelima, saya persilakan kepada Saudari Zahra Iktifariati. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai afektif janin. Afektif janin terbagi menjadi dua, yaitu stimulus positif dan stimulus negatif. Stimulus positif atau rangsangan positif ini akan berdampak pada anak yang menyebabkan lebih cepat perkembangan otaknya. Sedangkan pada stimulus negatif akan menyebabkan sang anak atau bayi dalam kandungannya lebih lambat perkembangan otaknya. Di sini ada 6 stimulus positif yang mempengaruhi sang janin. Yang pertama ada membelai perut sang ibunya. Yang kedua ada menepuk perut. Yang ketiga mengajak bicara. Yang keempat ada mengusap perut ibunya. Yang ketiga mendengarkan cerita atau musik atau ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir ada berolahraga. Contohnya ada mengajak bicara. Mengajak bicara ini keenam stimulus positif ini adalah cara sang ibu untuk berkomunikasi dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Contohnya seperti mengajak bicara. Menurut yang saya baca, kalau untuk usia janin pada usia 16 minggu, janin sudah bisa mendengar detak jantung sang ibu. Kemudian untuk pada usia 23 minggu, janin sudah bisa mendengar suara di luar detak jantung ibunya. Maksudnya seperti suara sang ibu atau suara-suara yang lainnya. Kemudian untuk mendengarkan cerita atau musik atau mungkin ayat Al-Quran, ini berdampak baik pada sang janin, yaitu akan membuat sang ibu ataupun sang janin itu menjadi rileks. Ini juga akan menyebabkan dampak positif pada persalinan nanti. Kemudian ada berolahraga. Berolahraga ini seperti contohnya jalan-jalan santai, itu akan memberikan dampak positif pada persalinan sang ibu nanti. Selanjutnya ada stimulus negatif yang mempengaruhi janin. Yang pertama ada aktivitas rendah, kemudian cemas, stres, masalah tidur, emosi yang mendalam, makan yang berlebihan, ketakutan, dan perubahan emosi atau perubahan mood. Contohnya untuk cemas dan stres, ini akan berdampak negatif pada sang ibu maupun pada janin yang ada dalam kandungannya. Cemas dan stres ini bisa menyebabkan bila sang ibu merasakan cemas atau stres, ia akan bisa memicu darah tinggi. Kemudian untuk makan yang berlebihan pada sang ibu akan menyebabkan penambahan berat badan, dan itu akan beresiko penyakit darah tinggi ataupun penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kelahiran sang janinnya itu menjadi abnormal atau prematur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi ke-6 terakhir akan disampaikan oleh saudara Haris Jawas. Pada yang silakan. Kamera ini. Baik. Jadi dalam perspektif Islam, sama seperti perspektif yang sebelumnya ya, yaitu terbagi menjadi ada afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Tapi di sini lebih pada fisiknya ya, dalam Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kurang kelihatan ya? Enggak. Kurang jelas itu enggak? Oke, Allah SWT berfirman dalam Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin,
Tsumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman. Fa kasawna al-'idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana manusia itu diciptakan. Yang pertama itu khalaqal insan min sulalah min tin. Yang artinya adalah Allah itu menciptakan manusia daripada air mani, ya, dari saripati, dari sebuah saripati yang terbuat dari tanah, min tin. Kemudian summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan saripati tersebut sebagai sebuah sperma. Jadi sperma itu dari saripati tanah tersebut, ya. Fi qararin makin, yaitu di tempat yang kokoh, yaitu rahim ibu. Tsumma ja'alna nutfah 'alaqah. Maka kemudian dari sperma tersebut, ya, dijadikan sebagai sebuah 'alaqah, itu sebuah bal darah, ya. Fa khalaqnal 'alaqah, dan diciptakan 'alaqah itu sebagai mudghah, sebagai sebuah bal daging. Fa khalaqnal mudghah idhaman, dan kemudian dari sebuah bal daging itu sebagai tulang belulang. Kemudian fakasawna al-idhama lahman, dan kemudian tulang belulang tersebut diselimuti oleh daging yang segar. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, dan kemudian setelah itu menjadikan dia makhluk yang lain, yaitu yang sempurna. Slide selanjutnya. Akhir sini janin dalam perspektif Islam dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama adalah nutfah. Nutfah itu apa? Yaitu air mani, ya, pertemuan antara air mani dan juga ovum, ya. Kemudian setelah itu dari alaqah. Alaqah itu apa? Alaqah adalah segumpal darah yang dihasilkan daripada air mani tadi, perkumpulan air mani tadi. Kemudian menjadi mudghah. Oh ya, alaqah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Kemudian jadi sebagai mudghah. Mudghah itu adalah sepotong daging yang strukturnya mirip daging yang dikunyah atau terkunyah. Jadi mudghah ini segumpal daging, tapi bukan daging yang segar. Jadi daging yang bisa dikunyah seperti itu. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalaqnal mudghata lupa. Ya, lanjut aja. Kemudian idhoma itu apa? Itu tulang belulang yang dibentuk daripada daging tersebut. Kemudian setelah jadi tulang belulang, jadilah lahma. Lahma itu apa? Yaitu daging yang segar. Jadi setelah menjadi tulang belulang, barulah diselimuti daging yang segar, yaitu disebut lahma. Kemudian setelah lahma adalah khalqan akhar. Khalqan akhar itu bentuk yang sempurna daripada pembuahan yang tadi, yang proses tadi. Kemudian itu jadi dari perspektif Islam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presentator hari ini materi pertama, dan terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Mungkin dapat saya simpulkan bahwasannya materi hari ini itu tentang pranatal, ya, perkembangan pranatal. Apa sih itu pranatal? Pranatal itu kan berawal dari kata pra itu sebelum, dan natal itu lahir. Ada juga tadi karakteristik janin, ya, dari usia 2 minggu sampai dengan 9 minggu, dan trimester kedua dan trimester ketiga, gitu. Ada juga perkembangan kognitif janin, afektif janin, dan psikomotor janin. Sekian dari kelompok 1. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.